Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di daerah kita itu ada tanah, namanya tanah gendong, ada tanah berem, semuanya kenal. Bahkan tanah gendong itu bisa dijadikan tanah hak milik. Kabar-kabar terakhir itu ada. Dengan beraninya orang memberi tanda sehingga diberi tanda hak milik. Bahkan disuratkan. Kemudian berem itu sampai jadi rebutan. Aja angon pedus di beremku, iki wilayahku, dikasih batas begitu. Berem atau sejenis tadi itu adalah khimal amr, yakni bumi sengkeran larangan di situ itu. Khimallah, Allah itu juga punya khima, yakni saya ibaratkan khimallah itu ini larangannya Tuhan. Di tengah-tengah ini larangannya Allah. Nah di pinggir ini yang kita lalui ini, di pinggir-pinggir larangan ini namanya subhat. Ini subhat. Kalau kita masuk ke sini menjadi haram, kalau kita keluar jadi halal. Halal haram itu sudah jelas. Kemudian di tengah-tengahnya ini ada namanya subhat. Lah ini khimallah. Jagalah khima itu. Haulal khima subhat. Ketika kita berjalan di sini dengan enaknya, tahu-tahu masuk ke dalam, maka haram sudah. Kalau kita keluar menjadi halal. Ini subhat ini. Ada orang mengatakan katanya bunga bank itu haram. Ada yang mengatakan subhat. Seperti yang tadi itu. Berem itu kalau kita bahas menjadi sebuah lahan pertanian atau lahan tanaman, itu juga khimallah, itu batasan. Bahasa kerennya galengan. Jalur Gaza itu kan jalur galengan itu. Mengapa jadi bisa perang sehebat itu? Miliatan material itu sudah berapa tahun belum selesai. Selain itu nas Tuhan bahwasanya tidak akan bisa damai Israel dengan orang-orang Palestina itu. Tidak akan bisa. Karena apa? Jalur Gaza ini yang menjadi rebutan. Ini galengan ditanduri ya rame. Kalau sudah batasan negara nggak boleh dipakai tanaman, dibiarkan itu khimallah. Lah khima Tuhan adalah larangan Tuhan. Ketika kita masuk ke larangan Tuhan, kita akan menjadi bahaya. Penjaganya siapa khima itu? Yakni di dalam diri manusia itu ada khimallah. Di dalam diri kita ada khimallah. Ada titik tertentu yang menjadi larangan Tuhan, yakni hati. Hati tidak boleh dikotori. Hati harus disalahi. Boleh Anda mencapik-capik diri Anda, tetapi hati tidak boleh tercapik-capik. Apalagi ada orang mengatakan saya sakit hati. Nggak pantas dia, karena hati nggak pernah sakit. Hancur hatiku, nggak boleh berkata begitu. Itu khimallah, itu milik Tuhan itu. Kalau Anda mengatakan hancur hatimu, maka Anda menghancurkan Tuhan pula. Kalau sampean menyakiti hatimu sendiri, maka sampean juga menyakiti Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah membuat hati kita sakit. Putus cintakah? Atau dipaksa orangkah? Itu kan perasaan Anda. Maka kita sendiri harus menjaga khima itu. Fiha, di dalam jasad itu. Kita soluhat jasad kullu. Ketika khima itu kita jaga, maka seluruh tubuh kita akan baik. Ida fasadat, ketika khima itu kamu rusak, maka fasada jasad kullu, maka jasad kita akan rusak karena khima itu kita rusak sendiri. Apa itu khima itu? Ala hiya al-qalbu, yakni hati. Itu khima Tuhan. Jangan kau rusak hatimu, jangan kau hancurkan hatimu. Apalagi orang itu merasa nelongso, kemudian getun. Apa yang buat kamu itu nelongso sama getun? Hati itu tidak boleh dibikin jadi sakit, tidak boleh. Gunakan hati dengan baik, insya Allah kamu akan baik.
Seperti kita wudhu, sholat kita ingin baik, maka wudhulah dengan baik. Kalau wudhunya sempurna, pasti sholatnya sempurna. Ketika Anda sholat dengan sempurna, maka Anda dimuliakan Tuhan. Karena telepon kita, seluler kita dengan Tuhan, yakni transformasinya menggunakan radar, yakni sholat. Ketika sholatmu baik, silakan lihat bajumu. Baik, kita tidak berbahasa baju yang bagaimana, tapi baik. Kalau bisa yang terbaik pakaiannya itu. Bukan yang termahal, tapi yang terbaik. Merek tidak dibahas, tapi yang terbaik. Pilihlah yang terbaik untuk pakaian sholatmu. Tidak untuk pakaian-pakaian hiasan ketika kamu datang ke sebuah acara atau pesta. Tapi pilihlah pakaian itu untuk pada Tuhan yang baik. Maka khimah Tuhan jaga kita, hati kita, diri kita. Insya Allah semua akan bisa baik-baik. Orang selamat karena dengan hati kita. Merasa aman dengan diri kita, merasa manfaat karena bersama kita. Mudah-mudahan sedikit tapi bermanfaat. Kita jaga khimah Tuhan. Kalau kita bisa menjaga khimah Tuhan itu, maka kita jatuh kepada syubhat. Apa syubhat itu sendiri? Kalau syubhat semua orang tahu, ma bainal halal wal haram, antara halal dan haram itu adalah syubhat. Sekarang berapa ukurannya syubhat? Bisa kita pakai enggak syubhat itu? Karena kita berjalan di syubhat itu. Ukurannya syubhat adalah lil manfaah walil faidah. Ketika bermanfaat maka tidak syubhat. Ketika kamu tidak bisa memanfaatkan syubhat itu maka jadi haram. Ketika kita mempunyai hutang kepada seseorang, kita sanggup membayarnya dengan acara kredit 3 kali, 4 kali, 5 kali cicilan, sudah kita kesepakatan, tidak apa-apa. Ya terbiatin, saya terima. Hutang boleh? Boleh. Bagaimana kalau saya kasih bunga sekian kerjasamanya? Oke, tanda tangan selesai. Begitu ditagih hutang pada saat cicilan yang ke-8, ternyata Anda marah-marah. Padahal itu memang harus kamu bayar. Ini sudah deadline habis. Ketika kamu marah, itulah harammu akan terjadi. Makanya kalau ditagih hutang jangan marah-marah. Biar yang nagih yang marah-marah. Ketika yang nagih yang marah-marah, maka syubhatnya jatuh pada yang nagih itu, pemilik modalnya. Selamat berhutang yang banyak. Yang penting ditagih jangan marah-marah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.